diperhatikan ketika melakukan satu penugasan, lantas kinerjanya dimonitor, dan kemudian juga maksud dia kerja dilihat secara individual bagaimana, dan kemudian kalau ada deviasi dilakukan evaluasi. Nah, dari sisi personalnya ada work activity yang harus dilihat. Nah, saat evaluasi maka dikembalikan kepada goalnya kurang lebih tercapai nggak? Kalau tercapai maka ada semacam apresiasi atau sesuai dengan, berarti sesuai dengan harapan. Tapi kalau tidak tercapai maka dicari jalan keluar atau solusi apa supaya dia bisa melakukan koreksi terhadap apa-apa yang mengganggu kinerjanya. Nah, kurang lebih di halaman 13 demikian. Nah, sekarang ke halaman 14 terkait dengan agensi teori. Nah, di agensi teori, karena ini berhubungan dengan bagaimana seorang manajer itu bertindak atau merespon terhadap perintah atasan, maka biasanya untuk melakukan kontrol terhadap para manajer ini yang kita sebut yang merupakan seorang agent, maka kepentingan owner ini harus dilindungi dengan kontrak, kemudian observasi, diawasi ya, dimonitor dengan baik, kemudian juga sistem informasi yang memadai, serta adanya performance evaluation serta reward yang dijanjikan, dan mengkomunikasikan common goal-nya apa yang ingin dicapai supaya mereka bisa bergerak atau bekerja sesuai dengan harapan yang diminta oleh owner atau dalam hal ini prinsipalnya. Nah, di halaman 15 itu terkait dengan market control, bureaucratic control, dan client control, sama seperti tadi sudah dijelaskan di depan. Itu kalau di market control itu ada price competition, profit center, output control, seperti apa ketika terjadi kompetisi harga, kemudian apa yang harus dirubah dan dikendalikan, kemudian bagaimana hasil yang diharapkan bisa dikontrol dengan baik. Di birokratik juga lebih kepada proses hierarkinya, kemudian proses pengawasannya, kemudian juga prosedur atau ketentuan. Biasanya SOP-nya dibuat rinci kalau untuk birokratik kontrol. Dan biasanya di BUMN ini ketat banget nih, yang namanya birokratik kontrol ini dibangun ya. Nah, kalau plan control itu lebih kepada sosialisasi, kemudian menetapkan norma dan value-nya, kemudian budaya. Nah, ini yang menyatukan orang. Biasanya plan of control ini cocok untuk orang-orang yang misalnya untuk lingkungan marketing biar termotivasi jualan, terus ada kompakan dan seterusnya. Nah, pada halaman 16 ini dijelaskan terkait dengan cybernetic control system untuk sebuah organisasi. Nah, di cybernetic ini yang pertama di gambar 81 ini ada input, kemudian proses transformasinya dan output yang diharapkan. Nah, proses ini dikontrol oleh sebuah organisasi dari mulai dari mulai di atas ya, dari menetapkan kondisi lingkungan seperti apa, kemudian strategi apa yang akan dilakukan untuk menghadapi environment yang demikian, lalu tujuan organisasi atau target organisasi seperti apa, lalu didistribusikan kepada unit-unit untuk di cascading menjadi lebih kecil lagi goal-goalnya. Lantas masing-masing unit ini membuat satu proses input, terus proses apa saja yang harus dia kerjakan ya, kemudian outputnya seperti apa yang diharapkan dalam setiap unit. Semua proses ini mulai dari untuk unit tersebut ada target, untuk individual ada, dan kemudian dimonitor serta diukur sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, kalau di dalam contoh-contohnya ini sedikit di halaman 17 dan 18 itu adalah organisasi yang diterapkan di Telkomsel, dan di 18 itu diterapkan di Telkom. Nah, coba saya terangkan dulu yang ada di Telkomsel.
Nah, di Telkomsel ini sebetulnya kalau saya ngelihat cenderung modernis ya, karena adanya struktur organisasi yang spesifik. Namun di dalam organisasi yang modernis ini juga sebenarnya bisa aja orang menyebutnya, oh ini mungkin masuk kategori apa tadi, masuk kategori critical theory, karena selain itu juga ada nih challenge ideologinya. Apa challenge ideologinya? Misalnya kita kerja untuk siapa sih? Untuk Telkomsel, untuk Telkom, apa untuk negara misalnya gitu. Nah, faktor-faktor ini juga menyebabkan organisasi kita di Telkomsel itu juga ada kekuatan, apa istilahnya, dulu itu ada istilahnya darah biru dan darah merah. Darah biru itu adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Telkom menjadi pejabat di Telkomsel. Sementara darah merah ini orang-orang Telkomsel, halo, orang-orang Telkomsel yang mungkin karirnya dari bawah terus terhalang. Nah, mereka-mereka yang ini nih, yang terhalang ini membuat serikat pekerja karena satu nasib, maka dia menuntut emansipasi, menuntut persamaan hak, sehingga akhirnya disepakati itu. Sehingga sekarang pejabat-pejabat di Telkomsel itu sebagian besar justru orang-orang yang native-nya dari Telkomsel, karena memang mereka yang membesarkan Telkomsel. Nah, proses seperti itu bisa juga masuk ke dalam critical theory, walaupun pada dasarnya awalnya adalah modernism, tapi belum bisa dibilang sebagai postmodernism, karena di kita itu nggak sejauh itu kalau saya lihat. Nah, sementara di Telkom itu sebenarnya mendekati ke organisasi yang sifatnya apa namanya, kalau saya ngelihat justru cenderung ke postmodernism, tapi dibangun dengan struktur modernism. Jadi tetap kemungkinan besar ada di tengah-tengah nih, seperti critical theory. Pertama, mereka di set up dengan target-target yang ditentukan, kemudian banyak disusun SOP, karena memang kan BUMN itu kontrolnya ketat ya, apalagi listing di bursa efek, semua prosedur lengkap. Tetapi di dalamnya itu banyak apa namanya, faktor-faktor yang sifatnya normatif. Normatif itu mereka dibangun kebersamaannya begitu kuat. Kalau ada masalah, ibaratnya kalau perlu ditutupin bareng, tutupin bareng-bareng. Nah, hal-hal semacam ini tumbuh subur di lingkungan Telkom. Sehingga kalau ada organisasi pejabat itu ganti, maka organisasi di bawahnya itu ganti juga. Jadi pernah terjadi itu misalnya direktur utamanya ganti, direktur yang lain diganti, kemudian anak-anak perusahaan semua ganti, termasuk pejabat-pejabat di level ring 1, ring 2-nya, dan langsung ganti yang ibaratnya komunitas baru atau grup baru. Begitu terus, jadi ganti pejabat, ganti grup, tapi itu terjadi di teori kritikal ini kelihatannya lebih mendekati untuk organisasinya Telkom. Nah, saya kira dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya disampaikan oleh Pak Budianto kalau nggak salah ya. Silakan Pak Budianto. Iya. Ini screen-nya Pak Budianto mau ganti? Boleh Bu, boleh. Oke. Ada semua? Ya. Oke Pak, silakan Pak. Baik, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya dari kelompok 2, bagian daripada critical study untuk power and control. Kenapa suaranya nggak bagus ya? Halo? Halo? Halo, suaranya jelas kok, Pak Budi. Bagus. Pak Budi mau pesan lagu apa, Pak? Oke, jelas ya.
Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Silakan. Baik. Pada prinsipnya di kelompok 2 ini saya ulangi sedikit aja. Tadi tujuan daripada grup 2 hari ini adalah tentang bagaimana pengembangan apresiasi kita untuk proses politik, ya, dan peran mereka dalam pengorganisasian. Politik itu penting dalam satu organisasi. Yang kedua, tujuan kita tadi hari ini, pembahasan kita adalah memahami studi modernis dan kritis tentang kekuasaan dan kontrol. Nah, ini bagian saya nanti nih. Jadi setelah tahu teorinya tadi disampaikan oleh Pak Heru, kemudian bagian saya adalah memahami tentang studi modernis dan kritis tentang kekuasaan dan kontrol. Lalu yang ketiga, untuk memeriksa pandangan feminis dan postmodernis tentang kekuasaan. Ini juga nanti saya ada sedikit bagian yang nanti Ibu Dian tentang memahami hubungan antara struktur sosial dan konflik. Nah, di bagian saya untuk melihat critical study ini ada 4 poin yang kita akan sama-sama diskusikan pada malam hari ini. Yang pertama tentang kekuatan dan ideologi yang terjalin. Yang kedua tentang struktur sosial, ekonomi, politik yang menentukan kekuasaan. Yang ketiga tentang kelompok yang mau dominasi untuk menyetujui atau eksploitasi kehendak mereka gitu. Yang keempat adalah organisasi, ya, sehingga organisasi itu dapat menjadi lebih humanistik dan demokrasi. Nah, pengertian yang utama sebelum masuk ke bagian apa yang mau dibahas nanti, saya coba cari definisi tambahan aja ya tentang kritik ini. Maka di Wikipedia menjelaskan begini. Dalam ilmu sosial politik, kekuasaan itu adalah kapasitas individu untuk mempengaruhi perilaku orang lain gitu ya. Jadi di buku kita juga di Mary Jo Hedge ini menjelaskan, menurut Karl Marx, power itu adalah otoritas gitu loh. Jadi memang tujuan kita mencari kekuasaan atau apa di politik itu ya, tujuannya adalah mencari kekuasaan, itu benar ya. Kadang-kadang orang sering kita lihat bahwa apa itu tujuan kita mencari masuk politik, ya mencari kekuasaan. Memang kekuasaan itu ya supaya kita punya otoritas. Kira-kira itu yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, ada 4 hal yang penting untuk kita diskusikan. Yang pertama tentang kritik ideologi, ya. Yang kedua tentang komunikatif rasionalis, ya. Kemudian tentang bagaimana tempat kerja yang demokrasi, ya. Yang keempat tentang persalinan teori, gitu ya. Ini 4 bidang yang kami siapkan di dalam slide ini bersama dengan teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa kita saling berbagi. Nah, yang pertama kita akan masuki tentang kritik ideologi. Nah, ideologi satu kelompok atau di satu perusahaan itu atau pemilik atau manajer itu memiliki dominasi gitu ya, memiliki dominasi. Nah, di buku ini juga menjelaskan bahwa ideologi di perusahaan Jepang, ya, perusahaan Jepang itu ya, kalau kita ini ada Pak Iwan ya, kerja di Astra ya, Astra itu terkenal dengan TQM-nya ya, Total Quality Management-nya. Nah, bagaimana mereka menciptakan suatu bentuk industri atau tata kerja untuk mengalahkan Eropa sebenarnya. Kalau kita belajar tentang TQM ya, Total Quality Management, sampai juga dengan Six Sigma. Itu juga adalah pengaruh ideologi suatu kelompok atau suatu perusahaan atau industri. Yang kedua adalah pekerja juga ada di dalam suatu, kita dibahas dari buku ini adalah pekerja dalam suatu kesadaran palsu untuk mengadopsi ideologi manajerial katanya dan berpartisipasi dalam eksploitasi mereka sendiri. Yang ketiga adalah hegemoni. Hegemoni di sini artinya adalah ketika suatu kelompok yang dominan memberikan persetujuan spontan mereka untuk memberi arahan atau mengambil tindakan gitu ya. Ini yang juga penting di dalam pendekatan power atau kekuasaan di dalam suatu organisasi. Nah, ada 3 phase of power ya. Ini ada Mr. Stephen Locke ya.
dia seorang ahli teori politik dan sosial ya dari Inggris ya. Dia membagi tiga hal yang penting di dalam three phase of power. Yang pertama dalam decision making ini betapa suatu grup itu punya partisipasi yang penuh gitu loh, satu grup. Kalau teman-teman melihat sekarang itu, sebagai contoh saja saya coba memberikan gambaran aja, ada namanya Greta. Greta itu orang anak umur 16 tahun ya di Swedia yang berdemonstrasi nggak mau sekolah ya di Eropa sampai ke Amerika sekarang berkembang tentang masalah perubahan iklim ya, iklim bagaimana agar perusahaan-perusahaan besar dunia ini memperhatikan iklim, jangan hanya mencari keuntungan belaka gitu ya. Jadi ada pertemuan di Davos tahun lalu dia bicara, dia masih muda sekali. Nah, dan itu menggerakkan ribuan orang, puluhan ribu orang kali. Nah, ini juga ada decision making. Yang kedua adalah non decision making. Ini juga adalah bagaimana tentang bahwa kekuatan atau power itu bisa mencegah suatu grup untuk berpartisipasi. Yang ketiga adalah radikal ya. Radikal adalah pengertiannya adalah keinginan atau tindakan suatu kelompok tertentu gitu ya, yang dibentuk oleh proses sosial atau proses mekanisme gitu ya, untuk keberhasilan kelompok itu sendiri gitu loh. Ini juga tiga hal ya, ada decision making, no decision making, dan radikal. Nah, selanjutnya kita melihat tentang teori proses perburuhan ya, yaitu pemilik meningkatkan kontrol dengan kerja deskilling ya, melalui fermentasi dan rutinitas pekerjaan. Ada seorang sosiolog Amerika namanya Harry Bregman gitu ya. Nah, dia menjelaskan bahwa deskilling ini sekarang terjadi di era perubahan bisnis zaman sekarang gitu ya. Apa itu deskilling? Yaitu deskilling proses di mana di suatu tempat kerja atau di industri gitu ya, yang mempengaruhi ekonomi, di mana tenaga terampil itu dihilangkan gitu ya, dihilangkan dengan perkembangan teknologi gitu. Jadi orang-orang yang terampil, buruh-buruh yang terampil gitu dihilangkan dengan menggunakan teknologi yang bisa dioperasikan dengan orang yang semi terampil atau orang yang nggak terampil. Ini juga adalah hal-hal yang penting menjadi bagian dari proses labor perburuhan. Nah, ini tentang rasional komunikatif gitu ya. Ada dua hal. Yang pertama adalah rasional instrumental. Ini adalah bagaimana kita mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien dan rasional. Yang kedua adalah komunikasi terdistorsi yang sistematis. Ini pengertiannya adalah bagaimana keistimewaan suatu makna atau ideologi yang lain. Nah, artinya bahwa seringkali di dalam suatu komunikasi ya rasional komunikasi adalah terjadi kesepakatan melalui diskusi terbuka atau konsensus bersama. Nah, ini ada seorang sosiolog bernama Philip ya dari Jerman yang namanya sosiolog filsuf dia dari Jerman namanya Jürgen Habermas gitu ya, bahwa di dunia modern ini yang saat ini sekarang didominasi oleh tentang saintik gitu ya, saintik, teknikal dan administratif untuk mengembangkan organisasi semakin besar. Selanjutnya juga di tempat kerja. Nah, ini beberapa penjelasan di buku teori ini menjelaskan bahwa terjadi juga perubahan-perubahan di dalam tempat kerja gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana organisasi itu sebenarnya telah colonized society ya. Bagaimana suatu kekuatan perusahaan itu tidak dianggap demokratis, namun dianggap normal gitu ya. Yaitu adalah keterlibatan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah koperasi pekerja dan perusahaan yang dikelola buruh. Nah, beberapa contoh yang bisa mungkin disampaikan di kasus ini adalah bagaimana sekarang di suatu industri atau pabrik atau di organisasi perusahaan, organisasi pekerja itu sangat
sangat kuat sekali gitu loh, terutama di Eropa ya, di Eropa atau kemarin mungkin di Cikarang ada demonstrasi buruh gitu ya, demonstrasi buruh, kemudian minta kenaikan gaji di Jawa Barat sampai 4 juta, di DKI sekian 4 juta, mereka pindah banyak industri-industri pindah ke Jawa Tengah karena masih lebih murah gitu. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang terbuka gitu, kekuatan yang terbuka di tempat kerja. Selanjutnya kita akan juga membahas tentang mengenai gender dan pengorganisasian ya, pendekatan kritis tentang postmodern. Nah, ini juga Ibu dosen sudah pernah menjelaskan kepada kita bagaimana postmodern ini sekarang sangat dominan di kita gitu ya. Nah, banyak juga ada gerakan-gerakan ya. Saya coba tambahkan di sini, apa itu gerakan feminisme? Feminisme itu adalah suatu gerakan sosial atau gerakan politik gitu ya, yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian mereka bisa mampu mendefinisikan, kemudian membangun untuk mencapai kesetaraan gender, kira-kira begitu ya, di lingkungan politik, ekonomi, pribadi dan sosial. Nah, jadi perkembangan gender dan pengorganisasian ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Nah, ini pada praktiknya bahwa organisasi atau praktik organisasi itu seringkali didominasi oleh laki-laki ya, atau men gitu ya. Kemudian yang kedua yang kami catat di sini adalah perbedaan gender itu diproduksi atau dipelihara begitu saja gitu ya, begitu saja. Ini adalah studi-studi kritis yang harus sama-sama di masa depan, ini suatu hal-hal yang bisa dikembangkan nantinya. Kemudian adalah tentang organisasi atau pengorganisasian yang bias gender. Hal-hal ini juga yang akan berkembang nanti, yang menjadi bagian dari kritik postmodern approach. Selanjutnya tentang teori tentang pasar kerja ganda, yaitu tentang sektor utama tenaga kerja menuntut bayaran gitu ya, bayaran yang baik, yang lebih bagus gitu. Kemudian peluang karir dan didominasi oleh pria kulit putih, ini terutama di western company gitu ya. Nah, saya masih ingat teman kita Ibu Saskia ya, ini tambahan saja ya, Ibu Saskia bagaimana dia bekerja di perusahaan startup ya, di SCBD, mengelola startup, beberapa perusahaan startup begitu. Dia sebagai HR, bagaimana sekarang anak-anak milenial ini sangat punya dominasi ketika mereka masuk, kalau dia nggak senang pindah perusahaan lain. Kemudian Ibu Sosia cerita ya, waktu kita ketemu sama Pak Dr. Budi gitu ya, waktu itu dia cerita bagaimana bahwa anak-anak milenial ini juga dari awal mereka bertanya tentang karir pet mereka gitu loh. Kadang-kadang mereka maunya misalnya bekerja dari rumah misalnya kan, nggak mau dikontrol masuk jam berapa. Beda dengan generasi X seperti kita atau generasi yang lebih tua lagi gitu ya dalam bekerja. Selanjutnya adalah mengenai organisasi dan kekuasaan gender gitu ya. Pengertian kami di sini adalah tentang struktur atau ideologi praktik organisasi seringkali dibuat berdasarkan jenis kelamin laki-laki gitu ya. Karena seolah-olah laki-laki itu punya kekuasaan gitu. Kemudian ada konteks yang lain adalah hierarki ya. Ada hierarki kayak di militer gitu ya, hierarki. Impersonalitas, rasionalitas, kehidupan publik, pribadi, simbol, pekerjaan dan karir, atau dalam hal pengetahuan atau bahasa. Nah, pengertiannya begini. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di Indonesia dulu itu tidak ada, kayaknya baru di zaman Jenderal Tito ada bintang 2 perempuan ya. Dulunya cuma bintang 1. Ibu siapa itu yang perempuan di wakil ketua KPK misalnya kan, dia berizen, tapi dinaikkan jadi bintang 2. Sudah ada peningkatan tidak lagi didominasi oleh laki-laki. Dulu di tambahan yang lain misalnya di organisasi tertentu, misalnya di Akmil Malang, Akademi Militer Malang. Dulu yang masuk kepolisian atau militer itu, yang masuk Akabri itu laki-laki semua, tapi sekarang sudah ada perempuan gitu.
Nah, ini yang kami catat di sini tentang gender, ya. Gender ini juga hal yang kita analisakan merupakan bagian daripada studi yang kritis. Gender sini sifat konstitutif dalam perorganisasian, gitu ya. Ini merupakan bagian di mana sekelompok manusia, gitu ya. Apakah mengenai hal gender, kemudian dilibatkan mereka secara makna atau identitas mereka, ya. Kemudian hal apa yang mereka perjuangkan, gitu loh. Atau di dalam kelompok-kelompok apa di dalam perjuangan yang menghasilkan realitas sosial, gitu loh. Jadi di berbagai industri tertentu atau organisasi tertentu mengenai suatu kelompok sosial ini, mengenai etnik minoritas, kemudian keterwakilan perempuan, gitu ya. Di dalam politik, kalau kita tahu bahwa di Indonesia ketika pilkada pusat itu harus mewakili 20% perempuan, gitu ya, perempuan. Dulu nggak seperti itu. Perempuan sangat apa sekali. Atau mungkin juga ketertinggalan daripada etnis yang lain. Nah, ini kami bahas juga mengenai konsepsi kekuatan postmodern. Nah, memang di era postmodern ini dijelaskan bahwa kekuasaan dan kontrol itu tertanam di semua hubungan sosial dan praktik organisasi, gitu ya. Dan ini diproduksi dan diinteraksi di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa studi-studi tertentu di dalam postmodern ini sangat berkembang besar sekali di dalam penunjukan power mereka. Nah, ini ada kekuatan disiplin oleh Foucault, ya. Foucault ini adalah seorang pemikir yang menjelaskan bahwa seorang filsuf, gitu ya, seorang filsuf yang melihat kekuasaan itu sebagai ekspresi struktural dari situasi strategis yang kompleks, ya, di dalam pengaturan sosial yang diberikan suatu fase tertentu, gitu ya. Kita disiplin ini, Foucault ini membagi tulisannya kita kumpulkan adalah bahwa bagaimana kita itu berada dalam suatu organisasi yang rutin, gitu ya, dan itu menjadi kehidupan yang sehari-hari, gitu loh, yang kehidupan sehari-hari. Kemudian adalah bagaimana orang-orang yang dipengaruhi oleh waktu yang tidak simetris, gitu ya, bisa berkelompok dan diuntungkan daripada orang yang tidak berkelompok, gitu. Yang kemudian adalah membangun, gitu ya, membangun suatu praktik diskursif dan non diskursif. Nah, kekuatan disiplin. Nah, di dalam critical study power and control ini juga sangat penting sekali 3 bagian ini. Yang pertama adalah kekuatan disiplin yang apakah ditinjau dari segi positif ataupun dari segi negatifnya. Kemudian adalah bagaimana menciptakan ekonomi dan ekonomi kekuasaan, gitu ya, atau misalnya di dalam kelompok kerja otonom. Nah, selanjutnya juga dihubungkan dengan bagaimana zaman sekarang ini teknologi disiplin, itu ya, yang bisa mengontrol tentang kinerja organisasi, badan atau identitas. Nah, ini adalah self surveillance atau pengawasan diri, yaitu individu memahami aturan dan perilaku dengan cara yang diinginkan untuk mengantisipasi pengawasan. Kemudian bagaimana guest inspection, itu ya, menatap pemeriksaan orang-orang yang dikendalikan dalam suatu pelatihan atau sistem manajemen kerja. Juga yang terakhir ini adalah tentang interiorisasi, adalah antisipasi dan pengetahuan diri. Artinya begini, bahwa di dalam teori power study tadi, ya, teori power study and control ini, bahwa kekuatan disiplin, pengawasan diri, ya, kekuatan disiplin, ini hal-hal yang penting yang di study untuk teori-teori kekuatan di masa depan. Dari saya cukup itu, Bapak dan Ibu. Selanjutnya ke Ibu Dian. Ya, terima kasih Pak. Silakan Ibu, Bu Dian. Ya, Bu Diana.
saya share dulu. Oke. Ya, mulai dari sini. Oke. Sekarang kita akan bahas. Suaranya kecil, Mbak. Oh iya, bentar. Ya. Saya kencengin dulu kalau gini. Halo, tes. Oke. Halo, tes. Oke, coba lagi, Mbak. Tes. Ya. Oke. Ini saya akan bahas masalah konflik sekarang. Konflik ini intinya adalah ya struggle between two or more individuals or groups in an organization or between two or more organization itself gitu in an environment. Jadi bisa dua atau lebih individu atau grup atau juga organisasi itu sendiri di environment. Oke. Ini kita coba lihat dulu kalau bisa ya dikit video refresh apa sih konflik gitu. Okay, so if you put a bunch of people together and ask them to achieve something, the chances are there will be a disagreement or two. Conflict is a natural part of working in teams, and it can occur for a number of reasons. For example, it could be a conflict caused by processes, overlapping roles, or differences in opinion. Sometimes conflicts can be caused by external influences, but of course the classic reason is interpersonal conflict. Now, when a conflict occurs, there are steps you can take to solve it constructively. The correct way would be to take a step back and ask yourself some challenging questions. Start by asking yourself, why is there a conflict in the first place? Simply by thinking about the cause of the conflict could be enough to give you the solution. It may help to write it down or discuss it with someone, but if that doesn't shed any light, then try seeing it from the other person's point of view. Best-selling author Stephen Covey uses the phrase, seek first to understand, then to be understood. By this he means if you understand the other person's point of view, you can get your point across much easier. Finally, try to remember what's really important. What are your priorities? Is your point of view in line with the overall objectives of the team, and are you being true to your principles? Try to keep emotions out of it and keep conversations professional. Importantly, be focused on a solution. Don't dwell on the conflict or hold grudges. Be focused on finding a win-win outcome. Although conflict can be damaging to a team's productivity, it's worth considering the upsides of conflict. Yes, conflict can have its benefits. Think about it. If ideas aren't challenged and different views aren't aired, then how do good ideas ever become great ideas? The Honda Corporation are actually known to encourage conflict in its design teams because they recognize that out of the chaos can come great creativity. So the right amount of conflict can be good, but generally, teams working in harmony perform better. Oke. Jadi, halo, tes, suaranya udah kedengeran ya? Kedengeran, Mbak. Oke, sip. Jadi, semoga kita habis belajar mata kuliah ini kita bisa handle konflik baik buat diri kita sendiri ataupun in a company gitu ya. Jadi konflik itu kalau bisa lihat di sini ini ada level of conflict, ini ada performance level. Jadi kita tuh nggak boleh terlalu low, tapi juga nggak boleh terlalu high. Jadi maksimumnya adalah di optimal konflik ini di zona 2 ini. Karena kenapa? Karena kalau terlalu low, dia nggak ada creativity di sini, nggak ada new ideas gitu ya, seperti video tadi gitu. Semuanya iya aja gitu. Jadi nggak akan ketemu inovasi-inovasi gitu. Gitu juga kalau di sini. Kalau terlalu di sini, semuanya mau speak up, semuanya mau ide saya yang dipakai, semuanya mau buat inovasi. Nggak bisa juga karena jadi uncooperative gitu. Jadinya di sini akan jadi hostile gitu ya, to other units bisa jadi. Yang maksimum adalah di sini, optimal konflik ini. Di challenge untuk idea, tapi juga harus di-reduce gitu. Nah ini work unitsnya akan jadi kohesif. Karena sometimes memang kita perlu juga untuk discussion gitu ya, debate gitu ya, tapi bukan sampai ke arah emosi gitu. Kalau kata Pak Michael, no hard feeling ya Pak gitu. Oke.
Nah, ini ada kohesif, akhirnya work unitnya bisa lebih produktif dan kooperatif gitu. Ini kurva linear relationship between conflict and performance. Oke ya, saya ke next. Nah, ini gimana kalau ternyata tadi kita di sini nih udah sampai ke sini, udah kebablasan gitu ya, terlalu speak up-nya terlalu kekencengan gitu. Kita harus reduce. Nah, ini the way to reduce conflict in organization. Recommended action-nya itu physical separation, ya jangan terlalu dekat lah jaraknya. Ini implicit strateginya avoidance. Jadi emang ada hal-hal yang kita emang harus avoid, emang harus avoid gitu. Ini kita harus increase resources kita gitu, biar kita mungkin lebih dihargai gitu ya, lebih dianggap equal gitu. Sebelum itu kita avoid. Begitu juga ini selama posisi dengan misalnya dengan atasan gitu ya, kita tetap harus repress emotion and opinion kita gitu. Mungkin ada hal-hal yang kita harus open minded gitu. Nah, sampai sini nih masih bisa avoid gitu. Ada beberapa cara lain. Ini create super ordinate goals. Jadi kalau kita goalsnya beda, kita create naikin lagi goalsnya gitu. Misalnya kalau bagian marketing sama production goals yang lain, kita naikin lagi ke tingkat company's profit. Jadi kita masih tetap bisa collaboration gitu ya. Ini ada juga emphasize similarities gitu, biar jadi smoothing gitu ya untuk reduce konflik itu tadi. Kita tetap bisa negotiate, kita juga bisa compromise gitu. Terus ini appeal to higher authority ya, kalau emang udah benar-benar nggak bisa ya kita harus bilang ke bagian yang lebih atas lagi. Ini ada konflik nih di bagian marketing, kita nggak bisa seperti ini gitu. Tapi dari bagian finance nggak bisa budgetnya meet our requirement misalnya gitu. Begitu juga ini rotate jobs, structural change kalau memang harus reduce konflik seperti di M&A itu ada untuk bisa elaborate dengan dekat gitu ya, dengan baik, akhirnya kita bisa rotate jobs gitu. Biar kita bisa blend dengan other company yang kita baru merger gitu misalnya. Nah, ini tapi bisa juga kadang-kadang mungkin kita harus confront. Ini implicit strateginya kita confrontation gitu. Physical proximity, mungkin karena kita udah sama-sama mature, we can understand the problem well gitu ya, the conflict yang terjadi, kita confront aja gitu bahwa our position di sini loh, seperti ini loh gitu. Kadang-kadang bisa lebih baik seperti itu. Ini adalah ways to reduce conflict kalau tadi udah kebablasan gitu ya. Oke, next ini adalah environment and organizational as context. Ini bisa interunitnya bisa jadi konflik. Kenapa bisa jadi konflik? Kalau dia environment conditionnya changing gitu. Mulai dari environment condition yang changing masuk ke organisasi, bisa juga culturalnya ada subculture gitu. Strategi, misalnya strategi ada M&A gitu. Jadi teknologi ada teknologi baru gitu. Ini semua physical structure juga seperti itu, social structure seperti itu. Nah, ini yang bisa membuat interunit konflik dari environment and organizational context. Itu yang bagian ini nih. Jadi ini adalah source, ini possible source of interunit conflict. Ini konflik-konflik yang mungkin terjadi di interunit. Bisa dari konteks yang seperti tadi, environment, strategi, teknologi gitu ya, social structure, culture atau subculture, physical structure gitu. Ini yang bisa kita observable itu biasanya yang kelihatannya seperti ini. Tapi ini adalah local condition yang terjadi di dalam company. Ini kita lihat observable-nya biasanya kelihatannya hanya bisa sampai open hostility, bisa distrust, information distortion. Ini kalau di create we and they retorik ya kita selalu tetap ngerasa berbeda unit misalnya gitu ya, punya beda kepentingan gitu. Jadi lack of cooperation and akhirnya avoid interaction gitu. Ini yang bisa terlihat. Nah, ini terjadi dari local condition. Local condition itu interpersonal differences. Ya, kita tahu setiap individu ya punya punya interpersonal yang beda-beda gitu ya, dari gendernya beda, sosial ekonominya beda, age-nya beda gitu. Kalau grup karakteristik juga sama.
ini bisa juga jadi konflik karena different jobnya different gitu, tasknya different gitu. Jadi ya kalau orang finance sama orang marketing pasti karakteristiknya beda gitu. Yang biasa ketemu sama market sama yang biasa ngurusin angka, otomatis karakteristiknya beda. Itu possible source untuk menimbulkan konflik antar unit gitu. Nah, kalau yang goal incompatibility juga sama, ya misalnya orang produksi lebih efisiensi gitu. Sementara yang marketing department misalnya butuh sampel banyak-banyak gitu. Tapi orang produksi yang nggak bisa, misalnya seperti itu, nggak ada sampelnya atau memang harus dijual, misalnya seperti itu. Itu goalnya incompatible gitu ya. Terus kalau yang task interdependence nih, ada unit yang misalnya sangat tergantung dengan unit yang lain gitu. Nah, unit yang tergantung itu otomatis dia kan akan ngejar-ngejar unit yang dia gantungin gitu. Nah, sementara yang satu lagi mungkin nggak ngerasa perlu gitu. Nah, ini bisa jadi konflik juga gitu. Terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak kedua belah pihak gitu ya, tidak kedua pihak unit yang saling membutuhkan gitu. Ini juga kalau ini reward and performance kriteria ya dia nggak align gitu antara rewards dengan performance kriterianya. Common resources nih bisa jadi konflik kalau beda unit tapi kita butuh resource yang sama gitu ya, misalnya budget gitu, budgetnya marketing sama budgetnya promotion sangat besaran promotion misalnya di satu waktu gitu. Nah itu mungkin bisa jadi konflik karena sebenarnya marketing atau sales yang merasa mereka lebih berhak untuk budget yang besar gitu karena resource capitalnya yang sama, sebenarnya itu yang menimbulkan konflik. Ini status incongruity itu juga karena statusnya biasanya gini, kalau status ada dua kelompok yang bekerja sama atau kolaborasi, kalau yang status sosialnya tinggi yang nge-lead itu nggak problem dan nggak masalah. Tapi kalau status sosialnya yang lebih rendah yang nge-lead itu biasanya akan jadi konflik gitu, karena yang ya misalnya kolonial sama milenial gitu. Walaupun kolonial udah lebih berpengalaman, experience, no hard feeling nih ya bapak-bapak. Misalnya gitu ya, itu dia mungkin tetap belum bisa gitu kalau mau didirect sama anak 25 tahun yang lulusan UK yang sebenarnya dia juga punya experience atau knowledge yang kelompok satunya lagi tidak punya, misalnya seperti itu gitu. Terus jurisdictional ambiguity itu lebih kepada bagian-bagiannya nggak jelas gitu. Ini sebenarnya bagian siapa, tanggung jawab di jurisdiksi mana nih, bagian unit mana nih kerjaannya, seperti itu. Communication obstacles ya karena kita misalnya speaking a different language gitu ya. Kalau di sini di bukunya Hatch dicontohin dokter sama administratif gitu yang ada di rumah sakit gitu, walaupun mereka unitnya saling berhubungan tapi mereka sebenarnya speaking different language. Kalau yang dipaksain yang dokter istilah-istilah kedokteran mungkin bisa jadi konflik seperti itu. Ini tadi udah ya. Nah inilah possible source of inter unit konflik, kurang lebih seperti ini. Tapi ini yang ada yang pernah di research gitu. Sebenarnya mungkin ada hal-hal yang lain yang lebih banyak tapi dia tidak tangible gitu, tidak terlihat langsung tapi dirasakan gitu. Sebenarnya ada seperti itu. Oke, nah ini perspektif dari modernis, critical theory, and postmodernis. Jadi sebenarnya kalau masalah power, politik, and control, modernis ini selalu melihatnya seperti ini, objektif, struktural, terus dia tuh selalu hierarki gitu. Semuanya basis of power-nya juga dia melihatnya control production gitu. Semuanya lebih kepada untuk efisiensi dan effectiveness di sini gitu. Kalau yang critical theory ini sebenarnya dia tengah-tengah antara modernis dan postmodern. Kalau si critical ini dia sama nih, objektif, struktural determinannya juga sama, tapi dia mulai challenge ideology. Dia juga mulai berbicara tentang emancipation gitu. Jadi kalau di
kalau bukunya Hatch itu dijelasin misalnya implication of for controlnya itu employee itu juga mesti sadar kalau jadi dia juga mesti sadar dan ngerti kalau dia itu sebenarnya dieksploitasi gitu. Jadi maksudnya dia memiliki kesadaran bahwa ya ini emang seperti ini gitu. At least dia mengerti seperti kalau di ini dia justru melihatnya power politik and control itu embedded in social relationship gitu. Ini dia linguistic construction. Jadi definisinya ini gradasi sebenarnya sampai ke sini tuh benar-benar ke individu gitu. Ini kan reflective scrutiny. Nah, ini tuh lebih kepada pengawasannya di diri kita sendiri gitu, lebih pada di diri masing-masing. Kalau tadi Pak Budianto jelasin self surveillance seperti itu. Jadi terlihat ya bedanya gitu sebenarnya gitu antara dari modernis ke critical theory. Dia masih mengakui modernis tapi dia udah mulai men-challenge ideology and emancipation. Kalau postmodernism ini udah lebih kepada individu, lebih kepada dua belah sisi gitu. Dia lebih kepada embedded in social relationship gitu. Jadi udah ada di mana-mana gitu urusan power, politik and control. Oke, nah untuk tambahannya ini ada 2 buku dari Gareth Morgan. Ini sebenarnya bukunya bagus banget. Yang pertama ini urusannya dia ngomongin organisasi yang lebih fokus ke subnya kita ini di bagian sub 6 ini tentang interest, conflict and power. Ini yang saya ambil di sini juga membahas most important sources of power nih. Jadi sama ya seperti tadi di Hatch, di modernis di awal gitu dijelasin ini formal authority, ada control of scarce resources tadi, terus ini juga organization structure, rules and regulation gitu ya yang jadi power tadi, source of power. Ini decision process tadi Pak Heru, Pak Budianto juga jelasin decision process gitu. Bukunya agak ngeling ini semua ini adalah source of power di organisasi. Dan dia ini kalau di sini dibilang nih bahwa ini semua ini bisa resolving atau perpetuating. Jadi benar-benar bisa bikin kalau kita ngerti dan punya ini bisa di resolve konfliknya ya justru dipertahankan gitu. Ini buku yang kedua, bukunya Gareth Morgan ini mostly lebih ke postmodernis sebenarnya atau ke critical, tapi dia lebih ke postmodernis terutama buku yang ini. Kalau yang ini masih tengah-tengah, ini masih si critical, kalau yang ini sudah ke postmodernis. Dia benar-benar melihatnya power, konflik gitu ya. Semuanya sih sebenarnya di babnya ini tentang organisasi atau managing ini dia bilang bahwa begini ini nggak benar gitu. Ini they did it my way ini nggak kayak gini yang benar menurut dia gitu. Kita harus lebih imagination atau lebih kreatif gitu. Nah ini dia di buku ini bilang kalau designing our organization itu nggak bisa vertical. Ini lebih kepada spider plan kalau dia bilangnya. Spider plan ini yang jadi potnya ini nggak besar. Kalau yang di organisasi normal potnya ini sangat besar, justru cabang-cabang ini bisa jadi nggak ada gitu. Kalaupun ada sangat kecil-kecil dan hanya untuk membesarkan yang tengah. Nah kalau di spider plan ini sebenarnya nggak seperti itu. Menurut dia semuanya bisa jadi besar, malah dia bisa dilepas gitu. Kalau ini dia bilangnya udah dilepas, dia bisa tumbuh besar lagi menjadi sebuah pot baru gitu. Ini juga nih dia bilang kalau di sini tidak seperti yang modernis gitu ya. Modernis kan bilangnya semuanya by hierarchy gitu. Nah, di sini lebih kepada manajemen itu bisa juga by leadership gitu. Justru si power itu bisa jadi membuat semua orang memiliki kreativitas dengan seperti ini nih contohnya, bukan yang seperti ini gitu. Menurut dia mesti di restructure and adapt change gitu. Kalau yang di modernis kan seperti ini ya. Nah, dia lebih kepada seperti ini, lebih ke menghargai individu benar-benar gitu, tergantung skillnya, tergantung potensi dan semuanya itu. Oke, itu dari 2 buku yang tadi. Kita juga coba tambahkan jurnal. Kita mau melihat linking dari power, politik, power, control, and conflict gitu. Nah ini jurnalnya
kita coba cari dari beberapa jurnal, basically hampir semuanya sama seperti 3 buku tadi. Nah, di sini Fostering Integrated Research on Organizational Politics and Conflict in Teams, tapi dia Cross Phenomenal Review. Ini adalah jurnal Q1, jurnal Q1, dan ini adalah literature review sebenarnya gitu. Ini literature review. Singkatnya di jurnal ini dia juga membahas organizational level, team level. Ini dua level antara supervisor sama staff gitu ya. Terus individual level di sini itu melihatnya lebih kepada dia tidak memisahkan antara modernis, kritikal ataupun postmodernis gitu, tapi semuanya ada di sini gitu. Di sini yang individual nih ya terutama. Nah, di individual sini ini konfliknya lebih kepada emotional, komitmen ini lebih kepada positif negatifnya lebih kepada dalam individunya sendiri gitu. Ini ada komitmen. Kalau yang di organisasi ini lebih konsekuensinya ke performance gitu. Sama seperti yang kita bahas tadi gitu ya. Kalau yang di tim di sini ada cohesion sama juga, terus ada cohesion, ada konteks. Seperti tadi juga ada konteks, ada tim konflik gitu ya. Terus ini linking other team member performance. Ini adalah hasil dari 566 jurnal yang membahas masalah organisasi, membahas masalah politik konflik di itu. Saya rasa jadi kesimpulannya yang memang 3 sudut pandang dan point of view itu berbeda-beda dengan kepentingan dan fungsinya masing-masing. Di dalam company memang tiga-tiganya firm performance dan individual interpersonal tadi. Begitu, dan ya ini udah endingnya. Oke. Thank you. Oke, terima kasih thank you. buat yang udah presentasi, Pak Budi, Pak Heru, dan Mbak Diana. Silakan, ada yang mau nambahin, ada yang mau tanya, ada yang mau kasih komentar, mangga. Saya mau tanya Bu Febri. Oh iya, silakan Mbak Febri. Saya mau nanya ke Mbak Dian mengenai konflik, itu agak menarik. Kita kalau belajar di S2 dan di dunia kerja, kita sering dengar yang namanya manajemen konflik gitu kan. Nah, sometimes apakah itu juga merupakan salah satu postmodern paradigm lah dari konflik itu sendiri, di mana manajemen melakukan konflik secara sengaja. Tujuannya mungkin bagus ya, itu mungkin sesuai dengan kurva yang ada tadi di presentasi Mbak Dian ya, di level of conflict. Di mana kan di situ zona kedua sebenarnya yang paling optimal. Jadi berarti hidup tuh harus ada konflik gitu kan, supaya maju gitu kan positifnya. Nah, apakah tadinya saya berharap di situ sempat dibahas apakah itu masuk ke dalam postmodern paradigm, dan apakah itu sesuatu yang memang common digunakan, ethical atau dan sebagainya. Saya belum tahu itu apakah ada di situ, apakah di buku itu dan referensi yang dibaca oleh Mbak Dian ada mengenai hal itu. Thank you. Oke, saya jawab aja langsung ya Bu ya, atau jawab aja langsung nggak apa-apa? Silakan langsung aja Mbak. Oke, ini sebenarnya kalau di sini secara detail, secara detail ini kalau tadi ngomongin konflik nih, nah jadi di sini lebih kelihatan nih pertanyaannya Mbak Febri nih. Ini view of konfliknya kalau modernis seperti ini, kalau kritikal seperti ini, dan postmodern itu seperti ini. Jadi kalau di modern dia melihat konfliknya itu lebih ke counterproductive and should be managed nih. Ini dia should be managed by those in power to maximize performance. Jadi benar banget yang tadi Mbak Febri bilang, manajemen konflik itu harus, tapi kalau di modernis dia bilangnya yang manage itu
manage-nya by power juga gitu, by hierarki tadi, by power dari struktural organisasinya gitu. Oke. Gitu. Jadi ya benar tadi mesti yang nomor 2 tadi kan yang yang ini ya. Nah, yang ini ya. Jadi biar optimal kan gitu kan. Nah, semuanya tiga point of view itu bisa untuk dibuat optimal konflik ini atau manajemen konflik tadi kalau Mbak Febri ya bilangnya ya. Gitu. Cuman ya memang ininya yang beda-beda gitu. Ininya yang pendekatannya yang berbeda-beda gitu untuk memanage-nya tadi. Begitu sih untuk seperti itu gitu. Makanya di sini lebih didetailin lagi bagaimana melihat konfliknya dan memanage-nya gitu. Kalau di sini di critical ini dia melihatnya nggak bisa dihindari urusan capitalism, social and economic inequality nggak bisa dihindari. Tapi ini dia bisa melihatnya tadi bahwa individunya nih di sini nih bahwa individunya nih employees implication for controlnya employees must consent to their own exploitation gitu. Jadi kalau kita tahu gitu ya bahwa kita ya udah kalau kita emang akan dikontrol tapi kita emang tahu gitu bahwa oke, kita harus masuk jam 7 misalnya gitu. Oke, tapi kita sadar emang kita mau kan jam 7 misalnya gitu. Seperti itu kurang lebih. Gitu Mbak Febri. Semoga menjawab. Oke, thank you, Dian. Oke. Ada lagi. Gimana Mbak Febri? Oke. Saya Tuh adalah Iwan Bu Darmawan. Mas Iwan. Oke. Silakan Mas Iwan. Ya. Silakan Pak Iwan. Mau nanya Bu Dian. Iya. Pak Budi, satu lagi Pak Heru ya tadi ya? Heru. Awal ya. Ya. Tapi lebih ke Bu Dian, nyambung sama yang pertanyaan Bu Febri tadi terkait manajemen konflik. Iya. Nah, kaitannya sama bisnis ya. Kadang-kala memang konflik itu sama kayak yang disampaikan Bu Dian tadi, sengaja diciptakan supaya mencapai suatu tujuan tertentu. Iya. Contohnya misalkan anggap aja ini kondisi yang ada di bisnis. Saya nggak apa-apa ya Bu Riani. Bisnis. Saya nggak apa-apa ya Bu Riani. Nggak apa-apa, silakan Mas. Nggak apa-apa, silakan Mas. Kebetulan di Astra Oli-nya kan Pertamina beli oli Pertamina. Kemudian Pertamina Oli atau Pertamina Lubricant melaporkan Astra Motor ke KPPU. Oke. Nah, sehingga KPPU Astra Motor kemudian ada monopoli. Halo Pak. Terkait kenapa oli Pertamina feedback ya Bu ya suaranya ya. Nggak kedengeran Pak. Mati-mati dikit gitu. Oh. Iya, feedback Mas Iwan. Iya, feedback. Saya 2 kali dengar suara Mas Iwan. Halo. Halo, iya. Terusin aja Pak. Mudah-mudahan enggak. Dikaitkan dengan berbagai teori yang juga disampaikan sebelumnya oleh Pak Heru dan Pak Budi ya, bahwa politics itu seringkali juga digunakan as a means to get the goal gitu ya, to achieve the goal gitu. Jadi dengan tadi kan dibahas juga masalah taktiks gitu ya dan lain-lainnya. Nah ini yang sebenarnya bagian dari itu juga. So it's not just within organization but also maybe within industry or maybe also inter-organization itu juga bisa ada politics and konflik yang memang sengaja diciptakan di sana. Gitu. Yes. Ya, betul Bu. Gitu. Okay. Thank you Bu Riani. Thank you Bu. Oke, sama-sama. Silakan, ada lagi nih. Seru loh. Ya, hayo lagi. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Ini kelas terakhir loh. Oke. Saya mau kasih komen aja. Saya boleh. Siapa nih yang mau kasih komen? Iya. Siapa dulu tadi? Aku boleh Bu, konfirmasi Bu. Oke, mangga. Bu Retno, silakan. Iya. Bu Dian, ini di dalam era kita milenial nih ya, setiap organisasi pasti kan menghadapi kondisi ngadepin anak-anak milenial ya, di mana mungkin mereka dalam melihat kerjasama itu berbeda dengan cara kita melihat kerjasama. Mereka itu nggak terlalu mungkin terlalu sensitif terhadap kerahasiaan, bagi mereka kebersamaan itu lebih penting dan sebagainya. Tapi dalam kondisi kita kepingin mengajarkan kepada mereka bahwa rule of the game dalam perusahaan itu juga mereka harus ketahui. Kira-kira harus ketahui kepada mereka ini lebih baik kita bentuk sebagai apa ya? Menciptakan konflik memang dalam kondisi sengaja, atau biarlah let it be memang anak-anak yang milenial itu memang kita harus bangun mereka adalah kolaboratif. Ini saya kaitkan dengan yang di halaman mana tuh ya, figure 8.2 tuh. Pada prinsipnya kan setiap perusahaan kepingin pasti performance levelnya bagus, tapi kondisinya juga mungkin variasi. Nah, gimana kita melihat kondisi sekarang itu ya Bu Dian ya, atau tim yang lain deh, bukan Bu Dian aja. Iya, yang lain ada yang lain dulu ya, Pak Heru atau Pak Budianto ya, kalau mau Pak. Aku boleh tambahkan. Pak Heru. Ires. Lanjut. Boleh. Pak Budi, silakan Pak. Boleh, silakan. Bu Ires dulu ya, dijawab dulu sama Pak Budi. Abis ini Bu Ires yang nanya ya, atau tambahin ya. Aku nggak nanya kok. Pak Budi silakan. Pak Budi silakan. Nanti ditambahin Bu Ires. Pak Budi. Halo. Pak Budi. Ya. Silakan Pak. Ya. Apanya Bu yang saya jawab? Pertanyaannya apa? Siapa ini? Halo. Pak Budianto. Pak Oke. Budianto boleh jawab pertanyaannya Bu Retno. Diulang. Coba Bu, diulang Bu. Tadi milenial gimana milenial? Intinya kita menghadapi milenial supaya mereka performance levelnya tetap tinggi, sekaligus mengedukasi mereka mengenai adanya power, kontrol, dan konflik. Itu apakah kepada mereka harus distimulus kondisi persaingan, sementara mereka pada dasarnya orang yang nggak mau terlalu banget bersaing gitu. Nah, gimana bisa kita melihat kondisi ini? Gitu. Apakah memang beda-beda antar perusahaan, tergantung perusahaannya? Itu aja sih, Pak. Saya hanya coba raise isu kondisi milenial, mungkin di berbagai perusahaan akan beda-beda. Ya. Iya, terima kasih. Nanti mungkin teman-teman yang halo. Iya Pak, silakan Pak dijawab dulu, nanti boleh ditambahin sama yang lain. Iya. Jadi menurut saya bahwa milenial itu sebenarnya sekelompok anak-anak muda ya kelahiran tahun 80-an sampai sekarang gitu ya, di mana teknologi itu dan batasan waktu dan tempat itu sudah mereka dikuasai oleh mereka gitu ya. Nah, jadi cara mereka mungkin konflik bagi mereka itu tidak ada. Justru beberapa kita pernah bahas di mata kuliah matrikulasi, mereka itu sangat kuat sekali persatuannya, sangat sekali mereka untuk kebersamaan untuk mengambil keputusan gitu ya, atau kelompoknya sangat kuat sekali milenial. Maka sebagai dalam teori politik zaman sekarang, pemerintah sangat mementingkan sekali tentang kekuatan milenial, seperti di Hong Kong ya. Di Hong Kong itu kemarin kan ada berbulan-bulan terjadi demonstrasi, itu dimulai dari anak SMA gitu ya, dari 6 bulan sampai ekonomi Hong Kong juga terganggu gitu ya. Nah, itu dimulai dengan anak milenial ya. Mereka sangat cepat sekali dengan teknologi, dan
caranya saya kira dengan anak milenial kita berbeda dengan kelompok umur-umur yang di generasi X gitu ya, atau generasi Y yang lebih tua. Mereka itu senangnya di coaching, senangnya dibangun bersama-sama, sehingga mereka lebih kreatif gitu. Jadi jangan lagi seperti yang pengelolaan di generasi X atau yang lebih tua, di mana ancaman atau ada beberapa power mengenai teori power yang mengenai ancaman itu juga merupakan suatu kekuatan. Tapi bagi anak milenial tidak lagi. Mereka itu lebih senang kepada hadiah, ide-ide baru gitu. Itu mungkin menurut saya yang terbatas, mungkin teman-teman yang lain bisa kasih usulan. Terima kasih. Iya, Bu Ires mungkin mau menambahkan dulu. Ya, Bu boleh. Ires. Ya, saya rasa sih Silakan. sebenarnya jawabannya tergantung organisasinya ya, tergantung organisasinya, kemudian aktivitas bisnisnya seperti apa, juga itu akan impacting the way kita bisa memanage para milenial tersebut. Namun based on experience saya, memang sebenarnya millennials itu lebih menyukai bila mereka diarahkan ke arah yang kolaboratif ya. Kolaboratif instead of yang mungkin juga pernah saya lihat dengan teori divide et impera, which is creating conflict gitu ya, creating conflict to get the power gitu kan sebenarnya kan. Jadi kalau the team is divided, then the leader will get the power gitu kan, as much as possible. Nah, sistem seperti itu sebenarnya tidak terlalu kondusif menurut saya untuk milenial. Meskipun juga kalau kita kaitkan dengan grafik tadi yang Budiana present, sedikit-sedikit konflik dan percikan itu memang dibutuhkan gitu. Sehingga tidak semuanya agreeable, tidak semuanya satu suara atas sesuatu hal tertentu gitu. Jadi tanpa adanya percikan-percikan konflik itu, mungkin inovasi itu tidak bisa, inovasi and new ideas itu tidak bisa tergenerate gitu. Maka sebenarnya ya into a collaborative way, namun tetap harus dijaga juga proporsinya sehingga ide-ide baru itu juga tergenerate dengan sedikit-sedikit konflik itu tadi. Iya. Itu Bu Retno. Kalau saya boleh tambahin dikit, Bu Retno, ini sama nih seperti tadi yang ini. Kalau milenial itu biasanya itu agak susah menerima urusan yang di sini nih Bu, yang hierarki gitu. Dia tuh lebih nyaman di urusan dua ini gitu, lebih ke equality gitu, lebih ke respect each other gitu. Tapi kalau di hierarki seperti ini biasanya kurang nyaman. Jadi kalau mau handle milenial gitu, better di dua paradigm ini gitu sih biasanya gitu. Makasih Bu Retno pertanyaannya. Makasih juga, makasih kembali Bu Ires, Pak Budi. Budian, iya. Barangkali juga relate sama di mana lokasi firm atau para milenial itu berada juga kali ya. Artinya kalau memang mereka berkultur Indonesia sama yang berkultur India misalnya, mungkin degree-nya juga beda ya. Mungkin Iya, kalau masalah degree benar Pak, setuju gitu. Karena milenial juga ada yang milenial udah mau ke kolonial, ada milenial yang masih pure milenial gitu. Atau ada kolonial yang masih milenial. Kita di sini ngakunya milenial apa kolonial ya? Milenial Bu, seniornya milenial. Milenial senior katanya. Iya, jadi mungkin kalau saya coba kaitkan sedikit dengan di teori yang dibahas juga ya, selain teori konflik ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita balik ke teori-teori tentang politics and power, itu kan ujung-ujungnya sebenarnya balik modernis, critical maupun postmodern sama-sama melihatnya dari sisi kontrol. Oke. Gitu ya. Nah, ini mungkin lebih kepada cara atau gaya mengontrolnya yang memang antar generasi berbeda gitu. Jadi kan actually the essence of power politics itu kan pada akhirnya adalah mungkin kalau tadi
yang dicontohkan sama Mbak Dian itu adalah they do it my way gitu ya, but actually not with the hard approach gitu ya, karena milenial sudah nggak bisa terima tuh ya. Walaupun the essence-nya sebenarnya adalah tetap kontrol kan gitu. Power politics itu kan bicaranya tentang kontrol kan, kita lihat dari perspektif manapun bicaranya tentang kontrol. Begitu juga sebenarnya konflik juga bisa jadi dibuat salah satunya ya untuk mencapai tujuan organisasi juga. Cuman mungkin cara pendekatannya walaupun esensinya sama itu udah nggak bisa sama lagi dengan perbedaan generasi gitu. Mungkin kalau kita mau kaitkan dengan slide-slide yang sebelumnya juga dibahas ya about power and politics itu lebih ke melihat esensinya bahwa ini kita lagi bicara tentang itu tadi ya, apa namanya, dari awal ya. Dari chapter ini notionnya sebenarnya bicara tentang masalah kontrol gitu. Cuman caranya aja mungkin yang lain-lain tadi ditunjukkan sama tabel yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi itu. Gitu mungkin ya saya tambahannya. Ya. Siap, makasih Ibu. Make it clear. Ya, sama-sama. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Udah pada ngerti kayaknya gue udah jago-jago. Kemudian iya Pak. Silakan Pak. Saya tuh nambahin aja, sharing aja tadi terkait dengan konflik. Saya tuh setuju tadi dengan siapa itu ya, Bu Iras kalau nggak salah yang ngomong creating konflik ya. Iya. Jadi pengalaman saya, saya juga kalau menentukan posisi organisasi di bawahan saya tuh, memang saya lakukan itu adalah memang saya sengaja melakukan creating konflik. Dalam artian antara sebagai contoh misalnya penempatan posisi antara senior manager dan subordinatnya manager itu memang sengaja saya buat konflik. Tapi dalam hal ini konflik itu dalam rangka itu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Sebagai contoh kalau misalnya manajernya itu lebih prudent, saya cari senior manager itu yang lebih berani ngambil keputusan. Jadi di situ nanti ada kontrol seperti yang Ibu Riani bilang tadi. Yang paling penting itu pada saat penempatan itu memang perhitungannya harus benar-benar harus benar-benar teruji lah bahwa yang ditempatkan ini ya dua sifat yang berbeda, bisa timbul konflik, tapi memang konfliknya nanti itu bisa diambil suatu keputusan untuk kita berjalan dengan baik keputusan itu. Jadi memang dalam hal ini tadi seperti yang realitanya itu bagaimana mengontrolnya seperti itu untuk creating the conflict. Ada juga kasus memang ternyata memang semakin runcing antara dua orang yang saya tempatkan ini ya akhirnya yaitu saya lepas salah satu seperti itu. Jadi memang ada konsekuensinya juga kalau memang kita tidak bisa mengendalikan seberapa jauh konflik ini bisa terjadi di antara dua posisi yang posisi kritikal seperti itu. Jadi itu tambahan aja. Mungkin yang kedua dari saya itu tadi tentang yang strategic kontingensi yang disampaikan oleh Pak Heru. Saya mau komen aja. Apakah memang strategic kontingensi ini memang sangat berperan untuk melihat suatu leader itu efektif atau tidak. Jadi saya contohkan pada saat kondisi-kondisi itu yang misalnya contohnya saat ini kan kita dalam kondisi sama-sama ada wabah seperti ini. Itu memang saya banyak melihat juga para leader-leader saya itu memang banyak hal yang dia lebih mementingkan urusannya sendiri gitu loh, ketimbang dia harus bagaimana menjaga keharmonisan motivasi dari karyawan-karyawannya supaya memang mereka bisa tetap bekerja dengan baik dalam situasi seperti ini. Apakah memang seperti itu ya untuk strategi kontingensi? Itu aja dua dari saya, satu hanya tambah masukan saja, yang kedua pertanyaan. Terima kasih Pak Heru, Bu Dian dan Pak Budi. Ini bagi saya istimewa nih, detail sekali dan sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih juga. Ya silakan Pak. Ya, kontingensi ya. Ya, coba saya ini ya tanggapi pertanyaan dari Pak Budi Syarif. Kebetulan suaranya agak tanggung nih, putus-putus. Jadi saya coba ulangi pertanyaannya terkait dengan strategic kontingensi ya tadi.
bagaimana dikaitkan dengan kondisi saat ini di mana ada wabah, pemimpinnya kok egois gitu ya? Ya, seperti itulah, Pak. Oke. Jadi kalau saya lihat sebetulnya pengertian dari strategi kontingensi itu kan bagaimana suatu unit, suatu fungsi atau suatu individual yang punya keistimewaan atau keunggulan tertentu di mana dia megang resources, megang punya power gitu untuk memberi solusi. Nah, sebetulnya kalau dalam kasus wabah ini problemnya kan bukan hanya di perusahaan aja, tapi juga problem di seluruh dunia, di semua organisasi. Jadi sikap individu, sikap pemimpin atau sikap organisasi itu juga sebetulnya lebih duplicating gitu. Jadi nggak ada solusi terbaik atau nggak ada yang jadi troubleshooter pada situasi yang seperti sekarang. Semua banyak yang mengambil respon itu sesuai dengan situasi dan sesuai dengan apa yang sudah pernah terjadi. Jadi cenderung menduplikasi kira-kira contoh terbaik yang mana nih. Lalu mereka meniru, mencoba melakukan yang terbaik dengan situasi yang seperti sekarang. Nah, kurang lebih kalau strategi kontingensi dikaitkan dengan wabah, siapa yang paling unggul, siapa yang jadi troubleshooter itu pasti adalah orang-orang yang punya resources untuk mengatasi wabah itu. Nah, salah satunya misalnya pengguna kayak teknologi nih, penyedia teknologi, penyedia jasa. Kayak industri yang berbasis teknologi, baik itu Facebook, Skype, mungkin Zoom, dan yang paling diuntungkan industrinya adalah sebetulnya industri kayak Telkomsel, industri kayak penyedia koneksi. Karena kalau dalam kasus-kasus seperti ini, itu revenue-nya malah naik karena apa? Semua orang pakai layanan teknologi gitu. Nah, apakah ini menjadi daya tawar sehingga bisa dimanfaatkan misalnya oleh industri yang unggul ini sebagai naikin tarif misalnya, sehingga semua orang harus ikutin tarif yang sudah ditentukan dan semua harus ngikutin platform yang disediakan misalnya? Enggak juga, karena ternyata pada situasi sekarang ini malah oleh Telkomsel digratiskan misalnya 30 giga. Maka sebetulnya revenue-nya malah dikurangin. Tapi faktanya nanti kita lihat biasanya pada 1 bulan sampai 3 bulan kemudian baru terlihat itu lonjakan revenue ada atau tidak. Pengalaman ini terjadi di beberapa kejadian ketika krisis tahun 98 itu juga seperti itu. Banyak rusuh malah banyak revenue kalau buat industri telekomunikasi. Karena ternyata rusuh itu juga meningkatkan kebutuhan orang terhadap sarana telekomunikasi dan mendorong orang untuk berkirim kabar atau berkirim berita yang memanfaatkan teknologi. Tapi ini mungkin agak keluar jadinya dari aspek strategi kontingensi tadi. Tapi ini karena bicaranya agak lebar terkait dengan wabah ya. Tapi kalau secara prinsip, kalau itu bicara di dalam organisasi, tentu saja tergantung kepada siapa fungsi di dalam organisasi itu yang paling dominan menawarkan solusi tadi. Biasanya kalau solusi-solusi yang semacam ini, kalau terkait wabah itu yang paling cepat mengadopsi solusi atau contekan dari industri lain atau dari perusahaan lain, itu biasanya yang diapresiasi. Misalnya keputusan untuk merumahkan karyawan. Nah, itu banyak diapresiasi karena karyawan itu juga sebetulnya mau berangkat ke kantor ada rasa takut gitu. Jadi ketika ditawarkan kerja di rumah ya semakin semangat dan otomatis mereka memanfaatkan itu untuk berusaha tetap produktif di dalam situasi yang terburuk sekalipun. Nah, mungkin juga menjawab itu juga tuh pertanyaan terkait milenial tadi. Karena kita bicara milenial itu bicara di perusahaan dan umumnya di perusahaan itu karyawan-karyawan, apalagi perusahaan besar ya, karyawan-karyawan milenialnya adalah karyawan-karyawan yang berpendidikan tinggi.
sehingga respon terhadap peran mereka itu mereka tuh pengen ambisius, pengen berkarir dan pengen selalu unggul di mata orang lain atau di mata atasannya. Tetapi kalau kita lihat milenial secara umum itu sebetulnya yang kerja di perusahaan besar juga nggak banyak. Mungkin sebagian besar milenial Indonesia itu justru jadi pengangguran, malah keasikan kerja di mainan Facebook, mainan aplikasi. Nah, sebagian milenial banyak yang justru bekerja dari rumah atau bikin wirausaha dan seterusnya. Mereka nggak mau diatur. Mereka tuh pengen punya startup. Mimpi untuk punya startup itu begitu besar. Mau dia untung atau enggak, toh dia masih makan dan hidup dari orang tuanya. Dan kenyataannya ada yang usahanya lancar, hanya cukup buat makannya dia aja. Tapi ada juga yang sukses sampai dia punya perusahaan besar dan ribuan karyawannya. Contohnya misalnya Ruang Guru, itu milenial juga itu. Lulusannya kebetulan saya anak Pak Belva itu yang punyanya Ruang Guru, itu anaknya kawan saya. Dia itu sebetulnya ditawarin kerja di mana-mana sebelumnya, tapi nggak mau. Kenapa? Karena dia mengejar ambisinya untuk membangun startup. Nah, mimpinya anak-anak muda ini menular nih ke anak-anak muda lain yang mungkin kapasitasnya juga nggak setara gitu. Jadi akhirnya banyak anak-anak muda yang mengejar mimpi ini berwirausaha, baik itu yang sifatnya sektor real maupun yang sifatnya teknologi. Kebanyakan sih larinya ke teknologi. Sampai anak kecil aja pengen jadi YouTuber kan gitu. Kenapa? Karena YouTuber itu asik. Kita kerja apa yang kita suka, habis gitu tiap bulan dapat duit, katanya yang sukses ya. Tapi yang nggak sukses lebih banyak lagi gitu. Dan itulah kenyataan milenial di Indonesia saat ini kalau saya lihat. Beradaptasi dengan teknologi itu nggak semudah yang dibayangkan. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih. Oke, makasih Pak Heru. Clear banget, panjang. Oke, saya coba framing sedikit ya tadi jawaban dari Pak Heru ya. Jadi sebenarnya tadi contoh dari Pak Heru tentang industri telekomunikasi sebagai contoh di strategi contingency teori itu bagus ya. Karena strategi contingency teori ini kan menunjukkan bahwa power itu bisa berpindah-pindah gitu. Jadi tidak selamanya satu unit, satu orang, satu organisasi itu selalu punya power. It depends, namanya juga contingency ya. It depends on the situation gitu. Jadi saya rasa sih tadi itu contoh yang baik ya untuk bicara tentang strategi contingency teori. Nah, kalau terkait dengan pertanyaan yang tentang wabah tadi, mungkin memang ini juga ya para pengelola atau manajemen perusahaan itu kan tadi sudah dibahas juga masalah 3 theories of control. Kalau tadi kita lihat ada salah satunya tentang agency theory ya. Jadi ya mungkin di situ juga salah satu kenapa ada beberapa pimpinan yang kemudian lebih mementingkan tetap bekerja dan mencapai apa yang diharuskan gitu ya dibandingkan memikirkan keselamatan karyawan, mungkin karena mereka merasa dikontrol melalui agency theory ini ya kalau kita lihat ya gitu ya. Selama itunya nggak dirubah ya behaviornya juga nggak dirubah karena kan ada output dari behavioral ya dari jenis-jenis kontrol ini gitu. Jadi sebenarnya kan teori ini mencoba untuk memahami kenapa ada perilaku demikian dan ada perilaku yang seperti itu. Dan yang terakhir tentang milenial, sebenarnya kalau kita lihat milenial sendiri rentang usianya cukup panjang ya, dari yang lahir tahun 90-an sampai yang hampir di tahun berapa? 2000-an ya. Jadi ada yang tadi saya sebut milenial senior itu yang mungkin gaya-gayanya lebih mirip ke Gen X gitu ya. Tapi kalau tadi dibicarakan tentang anak-anak yang mungkin sekarang mahasiswa atau baru lulus atau berapa tahun baru lulus ya mungkin seperti yang Pak Heru sampaikan tadi karena memang mereka juga sudah melihat dunia dengan cara yang berbeda dengan informasi yang yang masif gitu ya ke mereka sehingga kalau kita coba bicarakan di sini ya emang berbeda gaya juga ya dengan yang tadi kalau Mbak Dian nyebutnya kaum kolonial ya. Terus kita jadi rada-rada termehek-mehek nih kita termasuk milenial apa kolonial nih jadinya nih. Ngaku milenial tapi kalau tadi cara Pak Heru menjelaskan milenial kok kayaknya nggak gue ya gitu. Karena nggak kepikiran mau jadi YouTuber saya Pak Heru, saya pinginnya jadi penyiar radio. Oke.
Gitu. Oke. Ada lagi walaupun udah jam 9 lewat 2 menit. Silakan kalau masih yang mau komentar, bertanya, kasih pendapat, bercerita. Semangat 45 nih ya, Bu. Udah jam 9 lebih masih on. Mungkin udah pada capek ya karena kuliah dari siang hari tadi ya. Iya. Boleh sedikit aja. Kenapa? Udah capek di depan monitor dan dengerin ini ya, speaker ya, pasti ya lebih melelahkan memang. Iya, Bu. Silakan. Tadi siapa tuh? Ada lagi? Ada Pak lagi Mike ya? Pak Mike silakan. Mangga. Suara dengar kah? Suaranya dengar kah? Udah dengar toh? Silakan Pak. Dengar Pak, silakan Pak. Saya sebenarnya tidak challenge yang ada, jadi saya sekedar ya sedikit sharing. Tapi seperti tadi dibahas di organization konflik, itu sudah dibilang sama Pak Iwan itu, konflik itu sengaja diciptakan. Teori ini kan sangat bagus sekali, jadi kongruen dengan praktek. Tetapi ada beberapa sedikit exception yang mungkin juga bisa menjadi penelitian berikutnya. Kalau saya amati, memang tidak banyak. Dan dari keluarga kami kerja di konglomerat. Konglomerat itu ternyata kebetulan sama ya, bersinggungan. Nanti saya juga cerita waktu pengalaman saya kerja di Schlumberger, perusahaan Amerika Perancis selama 5 tahun. Kalau konglomerat itu ternyata memang melakukan yang disebut konflik. Konfliknya itu dengan sesama BOD. Tujuannya setelah saya teliti, saya pelajari, itu memang sengaja untuk supaya mereka tidak kompak. Kalau kompak ntar bedol deso, perusahaan itu ditinggalkan, dia bikin perusahaan baru. Akibatnya owner itu ketinggalan sendiri. Saya amati ada beberapa, kebetulan kita nanganin klien di beberapa konglomerat juga. Saya juga bingung ya, kok konglomerat ini, pemilik ini menjelekkan eksekutif yang dia rekrut. Ada unsur curiga. Jadi itu salah satu organisasi konflik ya. Dalam satu organisasi pasti ada pemilik. Kalau BUMN tentunya pemiliknya Menteri Keuangan nggak mungkin. Ini kita bicara mengenai swasta. Jadi itu salah satu area yang menarik untuk dipelajari ya. Jadi itu memang sengaja diciptakan konflik tersebut ya supaya tidak solid, supaya tidak meninggalkan organisasi, meninggalkan owner. Itu kan bisnis itu kan ditarik semuanya. Satu. Kemudian yang kedua yang pengalaman di multinasional, hampir di multinasional sekarang saya lihat itu memang harus diakui, memang ada power play. Kalau kita istilahnya power play, kita juga belajar mengenai power play. Kemudian kita lihat juga memang waktu saya di Schlumberger 4-5 tahun itu memang kelihatan sekali kalau Asian ras itu memang agak kastanya lebih rendah dibanding Western ya. Jadi sama-sama level, bahkan saya lebih tinggi jabatannya, itu pun mereka punya membentuk satu yang kita sebut namanya inner circle. Mereka membentuk inner circle sama orang Barat. Jadi saya lihat memang konflik itu memang idealnya bisa diselesaikan, ada yang nggak bisa diselesaikan. Yang nggak bisa diselesaikan mengakibatkan mereka berhenti atau bedol deso. Saya lihat beberapa yang berhenti seperti gitu. Memang ada yang bisa diselesaikan. Idealnya yang tadi kurva tadi ya selesaikan, ada yang memang tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu mengakibatkan mereka membentuk kelompok dan berhenti. Kemudian saya lihat juga, kebetulan saya ngalamin ya beberapa customer itu ganti. Kalau di Indonesia ini kan rezim ya, saya nggak suka menggunakan rezim. Saya lebih gunakan administration seperti Amerika. Amerika itu kan tidak ada rezim Bush, tapi administration Bush, administration Clinton administration. Itu juga kalau di Indonesia ini saya lihat begitu ganti pimpinan, konflik itu dibuat sedemikian rupa mengakibatkan orang-orang terdahulu itu terbuang. Terbuang itu semuanya terbuang, satu klannya ada kesempatan dia buat sedikit mistake langsung dibuang dan sengaja dibuang. Jadi konflik itu sengaja diciptakan. Dan saya lihat saya kalau ketemu kita sangat berinteraksi ya, mau pejabat menengah tinggi itu pasti hard feeling sakit. Kalau kita ini kan sudah egaliter ya, no hard feeling. Mengalami hard feeling itu yang saya jumpa. Jadi saya juga dengar dari ini
begini, dengar dari itu begini, dan konflik itu bukan lagi bisa diselesaikan, menurut saya laten, permanen. Dan akibatnya begitu dia ganti lagi rezim dia naik lagi, itu dihabisin lagi. Jadi itu memang laten, dia punya pengikut. Itu yang mungkin saya mau ceritakan di sini, salah satu hal yang menarik ya dari konflik ini. Memang setelah saya renungkan, saya juga baca scan ini dengan kenyataan yang ada. Teori ini memang hebat, mandraguna lah, sakti mandraguna. Di beberapa sangat well applied ya. Mungkin majority well applied, tetapi ada beberapa tadi saya sampaikan exception seperti itu. Nah itu menurut saya menjadi bisa lahan untuk ditelusuri, dilihat dari sisi apa, untuk melihatnya itu. Mungkin di negara-negara developing country, tadi kita baru bahas di SSP itu, developing country, apalagi di list developed country, lebih lagi, kita developing country, kalau developed, itu negara-negara maju, mungkin relatif bagus, negara-negara seperti G7, negara-negara western, tapi kalau kita developing countries, ada lagi list developed, mungkin negara-negara Afrika ya, yang masih list developed country, yang masih lemah dari segalanya. Demikian sharing dari saya, Ibu, Bapak, khususnya juga Ibu Prof. Riani. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pak Mike. Menarik ya itunya, sharingnya dari Pak Mike. Iya, silakan. Ada lagi? Silakan, Mas, ada Bapak, lagi. Bapak, Ibu, silakan. Kayak jualan, Bu. Mari Yang dibeli. konsumen udah pada capek. Iya. Yang presentasi kesemangatan. Ada kuliah nggak? Di rumah. Ada, Bu. Jam 11. Begitu, Saya presentasi lagi. Besok presentasi lagi. Wah, semangat ya Mbak Dian ya. Dua kali presentasi, Bu. Dari jam 11 sampai jam 4. Iya. Oke lah, kalau nggak ada yang mau nambahin pertanyaan, mungkin saya kasih sedikit concluding remarks dulu sebelum ditutup. Kecuali kalau masih ada yang mau tanya atau menambahkan. Enggak, Bu. Terima kasih. Nanya itu aja, Bu. Kisi-kisi ujian. Kan nggak ada ujian, Pak. Oh, nggak ada ya? Ujiannya itu nanti bisa dikirimkan ke saya, progres pengerjaan paper yang nanti di akhir perkuliahan mata kuliah ini dengan Pak Budi, itu kan Pak Budi berharap udah di-submit ya. Jadi nanti mohon dikirimkan ke saya progresnya. Karena kita kan jadwal UTS juga mundur ya. Jadi kalau saya nggak salah mundur ya 30 Maret sampai 30 Maret, betul. Jadi silakan kirimkan ke saya, paling akhir deadline-nya 30 Maret gitu. Kalau udah ada yang mau dikirim dari minggu depan silakan, tapi kalau mau menunggu di deadline sampai 30 Maret silakan ya. Saya udah laporan ke Prodi kalau untuk kelas ini nggak ada ujian, jadi nanti bentuknya pengumpulan paper aja. Nanti kalau udah di tanggal 30 Maret, saya yang mungkin laporan ke Prodi kalau semua kelompok udah mengumpulkan gitu. Jadi silakan nanti. Paper per kelompok ya? Per kelompok, karena kan betul papernya kan diminta Pak Budi per kelompok ya. Jadi saya rasa sih mungkin ada yang udah data intake, ada yang mungkin baru bentuknya menyiapkan kuesioner, ada yang mungkin baru sampai ke literature review. Tapi saya rasa sih teman-teman semua harus buat timeline agar nanti di akhir mata kuliah ini outputnya sudah sesuai dengan yang menjadi perjanjian dengan Pak Budi ya. Iya. Gitu. Biar terasa, maksudnya biar bisa mengukur waktu, terutama dengan kondisi sekarang yang ya kita semua nggak tahu ya kondisi musibah ini sampai kapan. Jadi saya rasa teman-teman juga harus menyiapkan suatu penelitian yang datanya bisa diambil melalui online. Saya rasa sih begitu. Harus siapkan kuesioner yang modelnya pakai Google Doc misalnya, karena memang bimbingan saya juga akhirnya saya minta seperti itu. Kalau mau kejar waktu, kita nggak mungkin menunggu sampai harus bisa semuanya beroperasi normal kembali. Jadi mungkin teman-teman semua juga bisa menyiapkan perangkat-perangkat ngambil datanya yang friendly dengan kondisi saat ini gitu ya. Jangan sampai nanti terkendala
kendala gitu dengan kondisi-kondisi yang sedang berkembang sekarang gitu. Begitu. Jadi untuk tes nggak ada ujian, nanti terakhir di tanggal 30 Maret mohon dikirimkan ke saya progres dari papernya ya. Seberapapun itu gitu. Nanti Jam biar berapa, saya Bu? koordinasi. Jam Ya. berapa dikumpulinnya, Bu? Dikumpulin Pak Herman nih. Pak Herman itu papernya itu udah sama hasil kuesionernya ya, Bu ya? Udah final ya? Kalau di saya belum Pak. Jadi saya rasa sih karena memang mengawalinya juga berbeda-beda ya. Ada yang mungkin udah tinggal melanjutkan dari yang sebelumnya, ada yang mungkin mulai dari. Jadi saya mau lihat ininya aja, pasti ada yang mungkin udah sampai ambil data, ada yang bahkan udah olah data, ada yang bahkan mungkin baru mau ambil data, itu nggak apa-apa dikumpulkan aja. Pak Herman emang terakhirnya jam berapa kalau prodi maunya? Jangan malam-malam, Bu. Itu jangan malam-malam kata Pak Herman. Terakhir jam berapa Pak Herman? Jam 7 lah. Oh, jam 7. 7 pagi apa 7 malam? Malam. Jam 7 malam ya. Request dari Pak Herman yang lewat dari jam 7 poinnya dipotong. Teman ya Bu ya. Yang sudah mengumpulkan atau mau mengumpulkan sebelum tanggal 30 silahkan nanti saya laporan ke Pak Herman. Oke. Pak Hermannya kelihatan. Dari tadi nguping ya, untung kita nggak gosipin Pak Herman. Dari siang, Bu. Dari siang, Bu. Ya Allah. Marketing ya, Pak. Marketing ya, Pak ya. Luar biasa Pak Herman. Lama-lama Pak Herman jadi dokter juga ini. Iya. Terus karena semua multifunction malahan. Iya benar. Oke lah teman-teman semua, saya rasa sih untuk organization theory kita udah habis nih ya satu bukunya Hatch. Mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama sih saya berharapnya ini akan menjadi bekal yang berguna buat teman-teman pada saat membuat disertasi. Paling tidak kita memahami bahwa how we understand atau how we see knowledge itu ternyata perspektifnya bisa berbagai macam ya. Tidak hanya dari satu perspektif. So when you look at or when you read journals, teman-teman juga akan menemukan scholars yang memandang berbagai fenomena itu dengan angle yang berbeda-beda dan bahkan mungkin dengan perspektif yang berbeda-beda gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga membuat kita lebih wise, lebih bijaksana dalam melihat perbedaan-perbedaan yang sifatnya academics gitu ya. Karena itu nanti juga akan menjadi salah satu salah satu hal yang membuat kita pantas disebut sebagai Doctor of Philosophy gitu. Jadi nggak hanya sekedar kita ahli di kontennya, tapi kita juga ahli di fundamentals thought-nya gitu. Mungkin dari saya itu aja. Kita akan bertemu lagi pastinya dalam forum yang berbeda ya. Mungkin di ruang sidang gitu ya Pak Herman ya. Iya Bu. Di ruang sidang. Sih kali-kali masih ingat buat ngundang aku ya Pak. Gitu ya. Tapi saya kasih kata sambutan Mbak mewakili semua ibu-ibu Bapak. Ibu Prof Riani atas bimbingan selama 7 kali pertemuan. Iya, Pak. Mewah dan luar biasa. Kami menikmati, this is the journey ya, perjalanan panjang. Minggu demi minggu, kita belajar, memperdalam. Jadi kita dibongkar semua framework kepala kita yang ada dari sisi praktik, teori yang luar biasa, fundamental yang luar biasa. Dan kita sangat menikmati kebersamaan dengan tim kita juga solid, kompak, pembagian kelompok juga baik. Kita juga mampu mendeliver dengan segala kekurangan dan kelemahan kami juga mohon maaf. Selama 7 kali pertemuan mungkin ada yang nggak berkenan buat Ibu, ya kita mohon maaf. Tapi kami berharap potensi kan Ibu bisa menjadi pembimbing kami, bisa jadi promotor, apalagi Ibu kan biasanya sudah promotor. Kita kan tidak pernah tahu, ternyata kita fokus di bidang organisasi behavior change, misalkan transformasi entrepreneur, kan itu Ibu juga yang salah satu kekuatannya.
dari kita belajar. Jadi kita bisa ketemu karena Ibu sudah grade-nya promotor bukan koprom. Jadi sangat berpotensi sekali. Jadi kami juga mungkin Ibu berkenan selama waktu kosong liburan, nanti setelah lebaran kita liburan semester, kita ada pertanyaan, bimbingan, mau bertanya Ibu mungkin ada waktu sesuai dengan waktu Ibu, mungkin Ibu berkenan bantu kami. Oh iya, silakan. Walaupun nanti saya bukan promotor ataupun koprom, saya rasa sih kalau ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan sama direstui oleh promotor dan kopromnya sih silakan deh, boleh banget gitu ya. Jadi karena saya will be around sih di sekitar FEB aja gitu, jadi mangga ya, maksudnya nomor WA saya udah pada tahu. Nanti biar kita bisa saling belajar lah gitu, karena saya juga masih belajar kok dari teman-teman semua juga, saya banyak belajar gitu. Ini Pak Herman ngingetin nih ya Pak Herman. Bu, terima kasih Bu ya, tepuk tangan bagi Ibu Prof Yani yang berkenan. Terima kasih. Seru loh kita diskusinya di kelas ya nggak sih, kerasa nggak sih hidup terus kelasnya gitu, nggak pernah dingin gitu ya, nggak pernah sepi kelasnya ya, luar biasa. Semoga saya berdoa biar pada lulusnya on time, terus jangan menghilang ya dari peredaran, karena biasanya kalau udah nggak kelas terus lupa dengan disertasinya. Semoga tetap ada. Pak Herman juga yang mendampingi kami. Selamat malam juga, terima kasih. Saya mau absen dulu sedikit nih, udah ini ya. Semuanya hadir nggak ya hari ini? Mbak Febri kan ada, Mbak Dian ada, Mas Eko ada, Pak Mike ada, Mbak Ires ada, Pak Budianto ada. Dan kalau Saskia memang udah nggak ada ya. Terus juga ada. Pak Oji ada Bu. Ada Pak Budi Santoso ada, Mas Aris ada, Pak Heru ada, Mbak Retno ada, Mas Iwan ada. Oke deh. Berarti hari ini. Saya dipanggil Bu. Kenapa Pak Herman? Saya nggak dipanggil, nggak di absen. Pak Herman ada. Pak Herman ada. Dari tadi loh, jam 2 Pak Herman itu. Spesial buat Pak Herman. Spesial nih, luar biasa. Yuk kita kasih apresiasi setinggi-tingginya buat Pak Herman yang luar biasa. Luar biasa. Makasih Pak Herman. Oke deh, teman-teman semua. Makasih Bu, makasih. Semoga semuanya lancar. Amin. Baik. Amin. Ada yang sampai sakit ya, semoga lancar semua, sehat semua. Oke ya. Amin. Pamit ya, makasih Pak Herman dan teman-teman. Ya, Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum. Ya, makasih. Salam. Pak Heru, snapshotnya kirim dong yang bagus. Ini sedapat-dapatnya. Ya, oke, siap. Makasih ya Pak. Saya pamit. Kamera semua senyum. 1, 3. Wah. Oke, thank you Pak. Terima kasih Pak. Ya. Mur.